Waktu itu saya bawain ular 2 karung, 2 kantong lah ya. Ketemu mereka, saya nggak banyak ngomong, saya di ruangan, saya langsung tuangin 2 kantong ular saya keluarin. Dan mereka langsung melompat, naik meja, naik apa yang bisa. Waduh, setelah saya masukin lagi. Orang gila ini. Hidup saya ini apa sih? Saya udah ngalamin hidup lama saya yang seperti itu. Bahkan sampai akhirnya Tuhan, hopeless. Apa lagi? Itu. Saya mau apa lagi? Apa? Sampai akhirnya saya lari ke hutan dengan dalil latihan survival. Berbulan-bulan saya di hutan. Bukan kuat dan gagah saya. Kalau kalian bermain di entertain dengan kemampuan kalian dan lakukan itu hanya untuk menghibur, lakukan itu hanya karena duit, hancur. Tapi kalau kalian lakukan itu untuk Tuhan, kalian tidak akan pernah hancur. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back. Hari ini kita kedatangan Heru Sigundul yang dikenal luas di Indonesia karena dia hosting acara Jejak Sigundul di salah satu TV nasional dan tayang setiap hari, luar biasa banget. Ya, please welcome Bang Heru. Terima kasih waktunya sudah mampir ke Behind the Story. Terima kasih juga undangannya. Iya, terima kasih banyak. Jadi kalau kita lihat di TV, Bang Heru tuh punya banyak banget pengalaman segala makan cacing lah, manjat pohon lah, dan lain-lain ya. Tapi ternyata Bang Heru ini punya pengalaman yang jauh lebih luas, bahkan sampai ke spiritual experience juga banyak ya Bang? Ya, itulah perjalanan hidup. Iya. Pertama-tama Bang, boleh kenalin diri dulu Bang ke teman-teman. Sibuknya apa, program TV-nya apa, dan seterusnya. Jadi teman-teman pasti banyak yang udah kenal saya, tapi teman-teman banyak yang nggak tahu nama asli saya. Iya. Jadi bapak ibu saya dulu ngasih nama saya Widi Heru Wasana. Itu nama yang tertulis dalam akte kelahiran. Kemudian karena di masa kecil saya sering senangannya main sana sini, terus habis sore mandi langsung main, belum sisiran, dimarahin, sisiran dulu. Akhirnya saya habisin males sisiran. Akhirnya teman-teman sekitar saya manggil saya Gundul. Dan itu sampai sekarang Heru Gundul itu nama saya dan menjadi nama beken. Tapi ada nama yang luar biasa yang itu tertulis di surga. Joshua Heru. Ya, itu Tuhan yang kasih nama buat saya. Oke, sebelum kita lanjut tentang personal experience Bang Heru nih sama Tuhan dan seterusnya, saya mau tanya ini dulu nih, Jejak Sigundul. Ya. Udah berapa belas tahun? Jejak Sigundul belum lama, baru 18 tahun. Belum lama Bang, itu lama banget Bang. Belum lah. Acara TV Bang, 3 TV. tahun bungkus, 4 tahun bungkus, 18 tahun lama. Ya itu karena Tuhan Yesus. Luar biasa. Tapi saya punya pertanyaan. Dunia entertainment, Ya. itu kan punya beauty standard. Ini Bang Heru kepilih jadi host nih karena lucu, karena kok bisa? Karena Tuhan Yesus. Hah, Karena Tuhan Yesus. 18 tahun loh. Jadi sebelum program Jejak Sigundul ini awalnya saya setelah pertobatan saya melayani Tuhan di jalan-jalan. Tuhan suruh saya ke sana sini, tapi saya membentuk satu kelompok pendoa ya. Oke. Kita rumah pujian waktu itu. Di saya, ibu rohani saya dan beberapa orang-orang itu kita sering berkumpul pujian dan melayani ke sana ke sini. Sampai suatu ketika Tuhan, waktu saya doa, Yos, kamu harus tertanam di satu gereja dan melayani aku sepenuh waktu. Saya pikir kan saya harus melayani di gereja. Kemudian Tuhan sebut nama gereja, oke saya masuk. Waktu itu saya ke gereja, keluarga Allah, saya beribadah di situ sampai sekarang. Dan saya menawarkan diri untuk full timer. Okay. Cuman full timer banyak syarat dan lain sebagainya. Loh Tuhan, kok gini ya?
Katanya saya harus melayani Tuhan sepenuh waktu. Gak dijawab. Tapi baru setelah itu ada stasiun TV telepon. Telepon saya terima. Itu sebenarnya telepon organisasi. Mereka mau buat program TV tentang binatang-binatang, terutama ular-ular. Kayak waktu itu di zaman itu ada Rob Riddle. Panji belum muncul. Panji itu murid masih saya. jauh lebih lama ya? Iya. Ada Rob Riddle itu dari Australia yang dia selalu berpetualang nyari ular dari satu daerah ke daerah. Oh, yang sekarang anaknya udah gede ya? Iya. Oke. Yang dulu orangnya bewokan, pakai celana pendek, nggak pernah pakai alas kaki. Iya. Nah, mau niru program itu, mampu nggak? Lebih dari mampu. Karena waktu itu saya sedang berkiprah untuk membangun satu organisasi lembaga ular Indonesia. Oke. Karena saya salah satu praktisi ular Indonesia. Dan pencetus sekarang klub-klub ular yang ada di Indonesia ini awalnya dari saya. Oke. Kemudian saya diminta ke Jakarta, bikin dummy, belum bikin dummy deh, ngobrol. Waktu itu saya bawain ular 2 kantong lah ya. Ketemu mereka, saya nggak banyak ngomong, saya di ruangan, saya langsung tuangin 2 kantong ular saya keluarin. Dan mereka langsung melompat naik meja, naik apa yang bisa. Waduh, setelah saya masukin lagi. Orang gila ini. Saya cuma ngomong, bisa lihat kan? Saya bagaimana caranya saya ngumpulin ular. Karena kalau saya cuma ngomong cerita, mereka nggak akan percaya. Tapi saya buktiin langsung depan mereka. Oke. Gitu. Dan akhirnya dibuatlah program petualangan liar. Waktu itu di tahun 95. Oke. 95, awal 95 dibentuk petualangan liar dan saya dan tim organisasi saya, tim ahli di belakang layar. Yang cari ular, yang data, yang mau ngasih data dan sebagainya, dan menjamin keselamatan all crew. Nah, setelah itu beberapa kejadian di stasiun TV dan kecelakaan di Papua tahun 2006. Oke. Itu saya ikut sana. Dan akhirnya TV itu waktu itu belum Trans 7 ya, masih TV7. Oke. TV7 akuisisi Trans TV, jadi Trans 7 program petualangan yang dijadiin satu ke Jejak Petualang. Dan saya di situ ditantang karena mereka ngelihat kehidupan saya di lapangan seperti apa. Mereka wow banget. Akhirnya coba deh nge-host. Ya dengan terseok-seok ya, karena saya nggak biasa ngomong di depan kamera, nggak bisa. Akhirnya udah nge-host Jejak Petualang, ya, sempat jalan 1 tahun. Kemudian keputusan baru host Jejak Petualang perempuan, saya turun lagi ke host di belakang layar lagi. Tapi tiba-tiba saya dapat telepon dari siapa? Dari fans. Dari fans. Dari fans. Oke. Terus maksudnya coba deh ke Jakarta, saya pengen bikin program. Program apa nih? Program TV. Ternyata itu produser di stasiun TV yang sama. Oh alah, oke. Akhirnya awalnya saya mau dibuatin program survival. Oke. Karena mereka ngeliat kehidupan saya seperti itu, tapi saya tolak. Karena menurut saya survival ya cuma gitu-gitu doang. Mau di luar negeri kayak mau di mana-mana, itu cuma kita ngomong tentang masalah hidup, bikin shelter, cari makan. Bikin shelter, kita bermain dengan barang-barang mati, sehingga kita harus atraktif. Cari makan bagi 2 lagi, botani praktis dan zoologi praktis. Botani praktis barang mati lagi, kita harus atraktif. Zoologi praktis kita dengan binatang-binatang. Yang jelas kita tuh belum punya remote binatang. Ngatur binatang itu setengah mati. Oke. Karena untuk stasiun TV apapun kecuali NGO itu syuting dengan binatang itu semua settingan. Kalau NGO dia untuk satu episode dia bisa 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. NGO itu Nat Geo ya? Iya. Oke. Sedangkan stasiun kita
kita ditarget. Oke. Berapa hari harus jadi satu episode. Oke. Dan itu susahnya kan di situ. Nah akhirnya pasti akan kembali ke reptil lagi. Dan itu akan boring. Kayak kenapa reptil dia diem kali ya? Gerakannya tidak secepat Mamalia mamalia. ya. Aves. Oke. Itu. Make sense. Oh iya juga ya. Pantesan banyak konten kata reptil ya. Iya. Oke. Jadi sekarang kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita perintah anjing kalau bukan anjing terlatih. Iya iya. Kita panggil. Nggak mungkin datang dia kalau dia bukan anjing terlatih. Oke. Anjing dia lah. Hei, kita pasang kamera. Jalan sini ya. Ya. Dia cuma duduk bengong, tinggal. Ya. Nah seperti itulah. Baru saya tawarkan mending backpackeran, adventure. Kehidupan saya, masa lalu saya yang selalu jalan ke sana sini, itu akan berkembang kemana-mana. Karena seorang backpacker itu kita bisa jalan kaki, kita bisa bersepeda, kita bisa numpang mobil dan lain sebagainya. Bahkan ke luar negeri pun it's okay. Dan akhirnya puji Tuhan berkembang sampai sekarang. Oke. Dan yang terakhir, banyak petualang-petualang yang ngejas saya, wah, Mas Gundul kok sekarang ke dapur masak-masak. Itu mereka yang nggak ngerti esensi dari petualang. Mereka pikir petualang itu hanya ke hutan, ke gunung, ke laut, ke alam liar lah. Enggak. Yang namanya petualang itu adalah pada saat kita melakukan satu kegiatan dan menemukan satu hal yang baru, itu adalah petualang. Oke. Gitu. Jadi sampai sekarang ya puji Tuhan sudah 18 tahun di Jejak Si Gundul. Oke. Ya itu luar biasa sekali ya, 18 tahun. Nah, itu kurang lebih perjalanan Bang Heru masuk ke program TV gitu ya awalnya ya. Nah, 18 tahun ini itu kan waktu yang lama ya. Ya. Bosen dan jenuh nggak Bang? Dibilang bosen dan jenuh sebenarnya iya. Oke. Tapi saya secara pribadi program ini bukan program saya dan bukan programnya TV. Tapi ini adalah program Tuhan Yesus. Wow. Jadi pada saat bosen Tuhan, saya jujur saya teriak. Karena ya kita bermain di dunia entertain, kita akan ketemu dengan orang-orang yang banyak macam, seringkali nyebelin, seringkali kita ditindas, seringkali seperti itulah yang muak. Tuhan kok gini? Mending di rumah ngurusin keluarga. Tuhan sering bilang, enggak Yos, bertahan melayani. Karena jujur secara spiritual program Jejak Si Gundul ini adalah program melayani. Wow. Oke. Itu. Saya jadi ingat ya kalau Se323 kan bilang perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan ya. Iya. Dulu tuh saya sempat mikir, wih Tuhan egois banget. Kita ngapa-ngapain semua harus seperti buat Dia gitu. Tapi kalau saya dengar dari cerita Bang Heru, justru karena Bang Heru lakuin ini seperti untuk Tuhan, makanya bisa bertahan long last ya. Saya lakukan ini bukan seperti untuk Tuhan. Gimana? Semuanya buat Tuhan. Bukan seperti. Bukan seperti. Wow. Itu adalah rasa syukur saya. Sekarang jujur aja, saya bisa hidup seperti ini, seperti sekarang ini, seperti yang kalian kenal, itu karena Tuhan Yesus. Hidup saya yang dulu 180 derajat. Sekarang saya bisa hidup, bisa ketawa, bisa senyum, bisa humble, itu karena Yesus. Dan saya punya janji keselamatan, pasti masuk surga. Ya. Karena saya punya orang dalam. Ya. Tuhan Yesus. Ya. Jadi hidup saya ini apa sih? Saya udah ngalamin hidup lama saya yang seperti itu. Bahkan sampai akhirnya Tuhan hopeless. Apa lagi? Itu. Saya mau ngapa lagi? Apa? Sampai akhirnya saya lari ke hutan dengan dalil latihan survival. Berbulan-bulan saya di hutan. Disitulah terjadi istilahnya secara tidak langsung itu yang namanya doa. Obrolan aku dan aku secara jasmani, aku secara
kejiwaan dan aku secara spiritual. Dan dari situlah terbuka, ternyata aku spiritual itu, roh kita, itu adalah roh Allah. Karena konsep penciptaan, manusia diciptakan langsung dari tangan Sang Khalik. Diciptakan, dibentuk langsung dari tangan Allah. Setelah jadi, dari debu dan tanah, dibentuk jadi manusia, segambar. Apakah sudah hidup? Belum. Diberikan roh. Sebagian dari roh Allah dihembuskan ke manusia. Barulah jadi manusia. Oke. Itulah esensi dari kehidupan. Bang Heru ini mind blown buat saya karena saya tuh punya banyak teman-teman juga yang kan saya musisi nih kerjaannya. Dan banyak teman-teman musisi yang under label besar lah. Banyak dari teman saya di dunia entertainment dibilang, lu jangan terlalu bersuara tentang iman lu lah. Nanti karir lu nggak bagus. Bahkan ada yang satanic itu mulai masuk ke label. Lu jangan gini, jangan. Bang Heru di entertainment udah 18 tahun. 20 tahun. Sekarang di entertainment 20 tahun, jejak si Gunung 18 tahun. Kok bisa sebersuara ini tentang iman yang Bang Heru percayai? Karena saya ada di sini, saya ada di entertain karena Tuhan, karena Yesus. Bukan kuat dan gagah saya. Kalau kalian bermain di entertain dengan kemampuan kalian, dan lakukan itu hanya untuk menghibur, lakukan itu hanya karena duit, hancur. Tapi kalau kalian lakukan itu untuk Tuhan, kalian tidak akan pernah hancur. Jadi menyanyilah untuk Tuhan. Menghibur mereka orang-orang itu. Karena Tuhan mau mereka semua dihibur. Bermainlah musik untuk Tuhan. Jadi bukan andalkan skill itu, gue bisa kok tanpa Tuhan, enggak. Hancur. Apa yang terjadi sih Bang? Sampai Bang Heru itu bisa punya conviction, punya keyakinan segininya kalau hidup ini tuh dari Yesus semua. Jadi ya, kalau kita mau buka-bukaan masa lalu saya kelam. Oke. Dari saya dalam kandungan, jadi dari saya pertobatan lah. Dunia saya A sampai Z itu hitam semua. Bahkan orang tua saya juga malu. Bapak saya pejabat. Oke. Dia 4 periode di dewan. Tapi saya hidup di jalan karena saya tidak pernah hidup di keluarga yang benar. Bapak saya pejabat yang tidak pernah ngurusin rumah. Karena kesibukannya. Ibu saya itu bisnis girl. Antar pulau. Wah. Jadi cari barang di Jawa, mentahan di Lampung, di Metro, itu barang datang, dipoles, karena mentahan, mau mebel, mau Kuningan, disetting ulang, digarap, baru dijual. Dan dia manajer semuanya, ikut belanja, ngawasi gudang untuk perfak. Sehingga kita nggak pernah ketemu orang tua. Dan ya namanya anak-anak, cari perhatiannya akhirnya kemana? Ke jalan. Itu. Dan akhirnya ya dari kecil itulah setan colong saya. Nah, gimana tuh? Jadi karena saya hidup di jalan, saya TK saya udah kenal judi, Mas. TK saya sudah kenal judi. Karena saya hidup di kampung preman, kampung bandit. Di Metro itu. Dan karena lingkungan saya seperti itu, secara otomatis akhirnya saya kebawa. Dan yang namanya berantem itu biasa. Maling, kalau kita main judi, habis duit, nyolong, biasa. Nah, dari sering kita berkegiatan seperti itu, berantem, dan lain sebagainya, kriminal, dan akhirnya saya berpikiran, kalau orang-orang umum kan, mereka berpikir, wah, belajar, bela diri nih.
Karena setan sudah meracuni saya berpikirnya nggak gitu. Belajar bela diri, mungkin musuh 2-3 bisa menang, tapi kalau dikeroyok banyak, KO. Di situ setan ngomong saya, udah belajar kanuragan. Kanuragan? Iya, kanuragan itu ilmu Jawa zaman dulu lah. Ilmu kebal gitu? Ya, ilmu kejawen. Apapun. Karena dengan kita belajar seperti itu, hanya dengan gini, das. Itu orang bisa terlempar semuanya. Itu ditawarin orang apa gimana ketemunya? Bukan ditawarin orang, saya hobi baca. Oh, nyari sendiri jadi. Ya, saya hobi baca karena dulu saya juga dari baca komik juga. Wah, ilmu-ilmu itu ada. Akhirnya saya cari guru, cari orang-orang tua yang bisa mau kiai kayak mau apa kayak. Dan mereka nolak, nggak mau ngajarin saya. Bayangin aja, anak kecil SD, kelas 1, kelas 2. Dan setan kasih saya primbon. Di pasar Loak gitu. Saya nemu primbon kuno, primbon lama. Iya. Gitu. Disitulah baca. Keren nih, ini yang gue cari. Coba pelajari, kan ada tuh ilmu kebal, lakonnya apa, puasa sekian hari bacaannya. Lakon itu lelakunya. Puasa ngerowot kayak puasa pati geni, puasa. Jadi kan ada puasa tuh macam-macam. Ada yang cuma mutih, nggak makan apa-apa, cuma nasi putih doang, minum putih doang. Ada yang ngebleng itu, nggak makan nggak minum beberapa hari. Kemudian pati geni, nggak makan nggak minum, nggak di ruangan tertutup tanpa cahaya sama sekali. Ada ngerowot cuma makan sayuran, macam-macam lah. Dan kan lelakunya beda-beda. Di situ dengan tekad dan berhasil. Tapi nggak simsalabim ya. Wah, dari yang sehari nggak kuat, tapi akhirnya berapa 7 hari saya mampu nggak makan nggak minum, gitu, dan berhasil. Dan setelah ilmu bisa dimasuk ke dalam tubuh, ya semakin adigang-adigung. Orang udah macam-macam sikat jeblak. Dan kehidupan saya semakin brutal. Bentar Bang, sebelum lanjut ya, saya penasaran. Itu tuh abis ilmu masuk gitu, setelah, kalau sekarang nih yang Bang Heru udah sadar, udah ngerti gitu ya, itu cuma sugesti, apa emang beneran kebal? Atau jangan-jangan cuma sugesti, oh lu udah kebal jadi percaya diri? Enggak, itu beneran. Beneran? Karena kalau sugesti, itu kita hanya menanamkan pola pikir. Tapi yang terjadi, saya sering dikeroyok orang. Yang nggak sengaja, ya mereka, kita nggak tahu yang namanya gelut, yang namanya berantem, tahu-tahu ada yang ngeluarin senjata tajam, ngebacok dari belakang, jebrek, kerasa dibacok. Dan setelah kita selesai menang, bajunya ya robek. Tapi nggak luka? Di badan kerasa sakit, tapi nggak luka. Gitu. Jadi bukan suges. Gitu. Karena di dalam ilmu itu, kalau suges itu kita hanya mengandalkan kita pola pikir. Tapi kalau ilmu kanuragan itu mengandalkan roh yang lain. Itu. Jadi dengan lelaku itu kita, dengan lelaku dan doa-doa itu kita mengundang spirit yang lain untuk masuk, untuk melindungi kita. Seperti itu konsepnya. Terus apa lagi Bang yang terjadi setelah itu? Habis sudah menguasai kanuragan ya? Setelah itu ya karena saya hidup di jalan, ya jadi raja jalanan. Di metro masa kecil saya itu tukang asongan, tukang semir, jual rokok asongan, tukang jual koran, itu kagak setor, tak gebukin. Preman loh jatuhnya ya? Ya bisa dikatakan seperti itu.
Dan setelah saya pindah ke Jawa, ya itu semakin gila. Dan tipe saya adalah kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Kalau kita sudah belajar sesuatu, apalagi kita belajar kanuragan, okultisme, kita akan mencari yang lebih lagi. Karena ibarat kita backingan, kita cari backingan yang lebih tinggi. Iya. Kalau bisa ketemu jenderal. Nah disitulah saya belajar ilmu lebih lagi, bahkan sampai ke Bali, sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan. Oke. Di situ. Sehingga setiap ada orang ngomong, "Wih, di sini ada tempat angker nih." Sering kan, nggak ada angker. Di situ saya datang, saya tidur di situ. Di sini bagus nih auranya buat semedi. Saya datangin dimanapun tempat. Dan efek jeleknya, kalau dulu efek bagus ya. Efek jeleknya adalah tempat yang angker saya tidurin, di situ gaibnya ngikut. Gaibnya ngikut. Setan yang ada di situ ngikut. Maksudnya abis dari situ pas pulang ikut gitu? Iya. Dan mereka tinggal di saya. Sehingga mereka yang ikut itu bukan cuma 1, 2, ratusan, legiun. Itu baru saya tahu itu banyak banget. Jadi kalau di Alkitab dikatakan ada orang yang kesurupan tidak bisa ditengging itu karena legiun, ya itu bisa terjadi. Dalam satu tubuh ditempati legiun makhluk halus atau roh kegelapan, itu bisa terjadi. Dan itu saya dulu. Saya tidak bisa dengar orang ngomong jelek ke saya. Selesai. Bang, tapi kalau misalnya itu kan jadi pengen power yang lebih dan lebih akhirnya explore ke banyak tempat. Itu sekitar usia berapa tuh? Saya dari umur saya kelas 1. Yang peak aktif-aktifnya mencari ilmu itu di usia berapa? Dari saya ke Jawa itu saya lulus SD. Jadi 13-an lah. 12-13 sampai saya umur 30-an lebih. Nah itu waktu masih belasan, keliling, gimana caranya kan belum kerja? Kan saya punya jiwa petualang, Mas. Jadi ke jalan aja nebeng bak orang gitu? Wow. Demi nyari ilmu tuh? Iya. Lah itu di usia muda orang tua gimana? Orang tua kan jarang di rumah. Tapi kan logikanya sejarang-jarangnya di rumah, anaknya pergi kemana? Jadi gini, pernah satu kejadian nih, saya ngajar anak orang sampai masuk rumah sakit, dan saya dihukum sama orang tua, tidak boleh keluar rumah. Orang tua dan kakak-kakak saya liburan di Jogja, saya cuma nama pembantu, dan nanti setelah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, boring dong. Akhirnya saya susul mereka ke Jogja. Itu saya kelas 2 naik kelas 3. Itu saya juga nggak tahu bagaimana caranya. Saya dari zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Sekarang ada bus terusan. Zaman dulu dari metro sampai ke Tegineneng dulu, dari Tegineneng ke Raja Basah sampai ke Bakahuni nyebrang kapal, terus sampai Merak ke Jakarta Jogja. Dan saya tidak punya alamat mereka. Dan tidak ada HP. Belum ada GPS dulu ya? Iya. Dan anehnya, saya ketemu. Nah, dengan cerita Bang Heru, saya tuh inget Petrus. Dulu dia nelayan. Di panggilan baru jadi penjala manusia. Bang Heru dulu berpetualang mencari kuasa kegelapan, sekarang tetap berpetualang untuk berdoa, untuk mengabarkan kebaikan. Keren banget, ya ampun. Oke. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Keren emang. Oke. Nah makanya kenapa hidup saya 100% buat Tuhan. Walaupun banyak orang menyalahartikan. Kalau orang pelayanan sepenuh waktu kok nggak di gereja? Ya. Karena saya tidak melayani gereja, saya melayani Tuhan. Itu bedanya. Ya. Tuhan mau saya di mana,
saya ada di situ. Seperti halnya saya ada di sini bukan karena saya mau ada di sini, bukan karena saya diundang, tapi Tuhan mau saya ada di sini untuk bersaksi. Dan Tuhan mau ada orang yang dengar cerita Bang Heru. Itu pasti. Oke. Bang, di masa-masa gelap itu ya, sekelam apa sih harga yang harus Bang Heru bayar tuh apa sih terlibat dengan kuasa kegelapan itu? Narkoba pasti. Oke. Karena uang setan dimakan hantu. Iya. Maling, rampok itu udah hal yang biasa. Hidup di jalan tahu sendiri. Ya berkaitan dengan narkoba, berkaitan dengan hal-hal molimo lah. Apa tuh molimo? Molimo tuh madat, manas, istilahnya kita mau itu istilah Jawa ya. Maling iya, perempuan iya, narkoba iya, semuanya komplit lah, paket komplit. Oke. Ya namanya kita hidup di jalan. Gitu. Jadi kita tidak kenal Tuhan, kita tidak kenal aturan. Bahkan hukum negara pun kita nggak mau tahu. Yang ada adalah aku. Jadi hidup jalanin aja. Iya. Yang dianggap menyenangkan, ke gas aja. Judi ya. Kita semalam ngabisin puluhan juta itu hal yang wajar. Nggak punya duit, cari. Caranya? Ya kira-kira ada yang punya duit mana palak. Nggak bisa palak, begal. Itu pikiran yang tertawan tuh begitu ya? Iya. Itu pikiran yang sudah ditanamkan iblis. Manusia mikirnya ini bebas gitu ya. Padahal itu lagi diperbudak tuh otaknya. Betul. Oke. Itu. Terus ya itu ada pengalaman terkelam apa Bang gara-gara narkoba, cewek, malak, judi, apa yang pernah terjadi itu? Ya puji Tuhan, saya selalu selamat. Oke. Puji Tuhan, saya selalu selamat. Itu yang sampai saat ini saya syukurin. Beberapa kali penggerebekan saya lolos. Jadi ada di Jakarta, saya baru ngambil barang dari Aceh. Itu kita ada di satu rumah. Ya. Kok kita lagi asik. Saya bisa pamit. Ntar ya, saya keluar dulu cari makan. Saya cuma jalan kaki. Keluar duduk. Begitu saya balik, rumah itu ramai banget polisi. Oh, selamat tuh ya. Penggerebekan, Pak. Dan saya sudah di luar. Oke. Saya cuma nonton. Oke. Ya. Saya tidak lari, saya justru nonton. Wow. Oke. Teman-teman saya angkat semua. Tapi dari situ saya, oh ya, karena saya harus punya tanggung jawab untuk ngebebasin mereka semua. Karena di dalam jaringan seperti itu hukumnya. Karena saya pegang ya level atas di jaringan lah. Jadi kalau mereka anak buah saya, apapun yang terjadi saya harus tanggung. Bagaimana caranya? Kalau mereka nyanyi selesai. Tapi kalau mereka diem, bagaimana caranya? Kita nanggung keluarganya, kita nanggung dia. Bagaimana caranya dia keluar? Gitu. Kita yang ngurusin semua. Dunia hitam seperti itu, Mas. Jadi beda dengan orang-orang sekitar kita yang saling sikut. Kalau di dunia hitam hierarkinya kuat dan rasa persaudaraannya tinggi. Itu. Nah, Bang Heru kan kemana-mana nih, apalagi Bang Heru tuh ada di dunia entertainment dan orang tuh kenal siapa Bang Heru. Nah, Bang Heru menceritakan kuasa gelap yang pernah Bang Heru alamin tuh ya. Detik ini tuh ya sering diserang-serang nggak sih? Ya, begitulah. Makanya beberapa saat terakhir saya jujur untuk podcast misteri kemarin saya tahan, saya nggak melayanin. Karena begitu saya ceritakan kehidupan saya masa lalu saya, habis itu banyak kiriman ke rumah. Santet. Taunya dari mana, Bang? Lah, nggak tahu gimana orang di atas rumah tato meledak. Duer. Apa yang meledak? Bunyi aja? Kan bunyi aja duer. Oke. Di atas genteng.
tengah pagi, tengah malam, anjing teriak semua. Dan ya puji Tuhan sampai saat ini, Tuhan masih beri saya kepekaan roh, sehingga saya bisa tahu, oh serangan dari sana, oh ya. Tapi nggak ada dampak apa-apa? Puji Tuhan sampai saat ini, untuk kita semua, manusianya, anak-anak Tuhan, cover Tuhan Yesus sempurna. Wow. Cuman yang seringkali saya lupa, saya cover juga binatang piaraan saya. Habis ledakan duer, perkutut saya, Jogoboyo saya mati. Habis serangan gitu, habis paket anjing saya mati. Oh ya? Iya. Oh wow. Oke. Tapi kalau untuk orang-orang manusianya, perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Sesuai janjinya ya. Iya. Oke. Nah Bang, dari perjalanan sekian panjang, akhirnya pertama kali bertemu sama Yesus tuh bagaimana, kapan dan di mana? Jadi pertama kali ketemu Yesus, jadi ceritanya panjang sebenarnya sih. Jadi nggak asal mak bedunduk. Jadi berkali-kali kita hidup di jalan, namanya berantem, tawuran, terus kejar-kejaran dengan aparat, itu hal yang biasa. Tapi Tuhan selalu loloskan saya. Dan satu ketika di tahun tahun 95, saya pernah, sebenarnya maksud saya bukan kerja sih, saya belajar diving. Tapi saya dengan kerja di perusahaan survey underwater. Perusahaan pertolongan bawah laut. Di situ juga pertolongan Tuhan luar biasa. Saya pernah ngalamin, saya terjebak di kapal tenggelam itu di kedalaman 30 meter dan pintu kapal itu tertutup. Jadi selang napas saya otomatis saya keluar nggak bisa. Karena kejepit pintu. Dan di situ Tuhan kasih hikmat saya potong tali selang napas, kemudian saya lipat, saya cari jendela, saya bisa keluar dari jendela dan saya bisa naik. Kedalaman berapa tadi? 30 meter, cuma 30 meter. Dalam banget Bang, 30 meter. Ya. Itu kuping sakit banget dong. Ya, karena untuk ke dalam 30 meter itu paling nggak kita 10 kali naik. Mesti berhenti. Ya. Gitu. Sepecah kan pembuluh darah. Langsung naik, ini gendang telinga pasti pecah. 30 dan meter. Diko biasa mata juga bisa di situ. Untungnya Abang punya pengetahuannya ya. Ya. Di training itu. Nah setelah itu saya tidur di palka bawah. Palka bawah itu ruangan gelap kosong. Itu biasanya kita pakai untuk nyembunyiin minyak. Di situ saya tidur sendirian. Saya cuman alas, cuman papan. Di situ saya tidur, terus saya mimpi, saya ngeliat kakak seperguruan saya di Jogja, kakak saya dan kakak seperguruan saya itu tarung musuh sebuah gaib dari selatan. Musuh apa? Sorry. Gaib dari selatan. Oke. Yang disebut orang-orang masyarakat umum menyebut Nyi Roro Kidul. Oke. Dan mereka kalah. Saya cuma ketawa aja. Ya elah, musuh satu kalian 13 orang kalah. Dah sini yang maju, mundur semua. Di situ saya maju. Saya cuma angkat tangan. Dalam nama Yesus, hancur. Dah hancur. Habis itu saya bangun kaget. Apa ini? Waktu itu saya belum kenal Yesus. Saya hanya dengar. Karena bapak saya Kristen, saya terlahir dari keluarga Nasrani. Walaupun kehidupan saya tidak Kristen. Apa ini Tuhan? Saya mikir, apa ini Tuhan? Saya merenung di situ. Habis itu hilang. Baru setelah saya pulang ke Jogja, setelah berapa bulan kemudian saya pulang ke Jogja, saya belajar di sebuah perguruan kanuragan baru. Kemudian saya ngejar ilmu yang namanya Ngrogoh Sukmo. Ngrogoh Sukmo itu kita melepaskan spiritual kita ngeluarkan roh kita untuk bisa bermain di alam roh. Karena roh itu sebenarnya tidak terikat ruang dan waktu. Itu kayak di film-film Bang, keluar dari badan. Iya. Bisa lihat badan sendiri. Iya.
Hah, iya? Betulan. Dari meditasi saya istilahnya dari kayak tiduran di kain putih. Kita meditasi. Saya ngeliat. Dari saya bangun, duduk, saya ngeliat badan saya ada di situ. Kemudian saya lepas, saya masuk ke sebuah lorong. Lorong itu gelap banget. Setelah lorong gelap, Tuhan, apa ini Tuhan? Nggak ada jawaban, tahu-tahu saya muncul di sebuah dunia yang indah banget. Kayak taman-taman bunga, pohon-pohon buah. Di situ hati saya ngomong, wow, ini Firdaus. Dan di situ saya melihat sebuah istana emas. Wah, istana emas, megah. Hati saya ngomong gitu. Tahu-tahu saya dijemput kereta emas, terbuka, dan saya masuk. Jadi sebelum kereta itu datang, saya cuma ngomong, wah kereta emas, gimana ya caranya masuk? Baru datang kereta emas, dan saya masuk ke istana emas. Itu istana emas nggak ada pintunya, Pak. Tapi tahu-tahu saya ada di dalam. Di dalam saya ngelihat satu dunia yang wow banget. Di sebelah kanan itu dunia awan. Saya ngelihat orang pakai pakaian putih, anak kecil pakai pakaian putih, semua bermain dengan ceria dan sukacita. Di sebelah kanan saya itu ngelihat api berkobar-kobar dengan banyak jiwa-jiwa di situ terbakar, tapi tidak hancur. Dan di antara dunia awan dan dunia api, saya ngeliat satu sosok di seberang sana, dengan kemilauannya, dengan penuh kemuliaannya. Di situ hati saya ngomong, itu Yesus. Dan saya teriak, Yesus, Yesus, aku ikut. Tidak dijawab, Yesus, Yesus, aku ikut. 3 kali saya teriak, Yesus, Yesus, aku ikut. Tahu-tahu saya sudah ada di depan beliau. Padahal pada jaraknya jauh itu. Dijawab, belum saatnya. Tuhan, kalau memang belum saatnya, antar aku pulang. Dan di situ saya sadar, saya sudah ada di dalam jasad saya lagi, sudah ada di dalam tubuh saya lagi, dan banyak orang-orang mengelilingi saya, senior-senior saya dan guru-guru saya, bahkan sampai guru besar saya datang. Itu saya meditasi dari jam 7 malam, itu sudah jam 4 pagi. Mereka kehilangan roh saya. Jadi mereka sudah menyatakan saya sudah, rohnya hilang. Oke. Dan saya merasa hanya sekilas. Dari situ, itu tertanam. Kenapa ya? Saya pengen ikut Yesus, belum saatnya. Dijawab belum saatnya. Akhirnya terlupakan. Akhirnya saya mengembara ke Kalimantan, mengembara latihan survival di sana, dan tanpa alat, tanpa apapun, saya hanya sendirian. Pertama saya ngajak teman saya, kemudian teman saya sakit, saya suruh pulang, akhirnya saya sendirian di hutan. Dan selesai dari situ, ya banyak macam di hutan lah, begitulah ceritanya. Ini panjang banget ceritanya. Setelah pulang ke Jawa, saya ingat hari itu Sabtu, akhir 98 kalau nggak salah. Iya, akhir 98, bukan awal 99, bukan, akhir 98. Oktober kalau nggak salah, Oktober atau November itu. Ya. Nah, di situ saya ngobrol kayak gini aja. Ibu teman saya itu biasanya kalau saya ketemu dia, itu dia selalu ngizinin saya ngomong tentang kebenaran Tuhan, ngomong tentang kebaikan, nyuruh saya taubat. Dan dulu saya bisa selalu nginjek dia, apa itu Tuhan, kebenaran. Dia ngomong tentang Alkitab, saya bisa balikkan dengan firman juga, dengan bahasa-bahasa Alkitab. Cuman nggak tahu kenapa hari itu, begitu saya mau pulang, saya bisa ngomong, Bu, karena teman saya nggak pulang ternyata, saya ngobrol sama maknya, Bu, gerejamu tuh mana sih? Gue pengen lihat gerejamu tuh kayak apa? Di otak saya ini,
Saya datang ke gereja dia, saya ikut ibadah dia, saya akan lihat pengajarannya seperti apa. Saya akan cari celah, bantai habis selesai. Tujuannya mau menjatuhkan ajarannya. Iya. Oke. Besoknya minggu saya datang ke gereja. Datang ke gereja, saya duduk depan sendiri. Dengan sombongnya. Tapi begitu pujian dilantunkan di awal, di situ saya nggak ikut nyanyi. Dengan kesombongan saya begini. Tapi di situ Tuhan bukakan mata batin saya, Tuhan bukakan mata roh saya. Saya diperlihatkan kayak nonton film gitu. Masa saya dalam kandungan seperti apa? Masa saya lahir seperti apa? Masa saya kecil saya digebukin orang, Tuhan Yesus ada di situ. Masa saya dalam kandungan saya mau digugurin, Tuhan Yesus ada di situ, mencegah. Masa saya lahir yang kesusahan, yang akhirnya dia operasi, saya ada di situ. Ibu saya yang tidak bisa menyusui, Tuhan Yesus ada. Saya selalu nangis terus karena tidak disusui. Masa kecil saya yang saya dibully, yang karena di kampung saya adalah kampung preman, kampung copet, kampung maling, seperti itu. Saya dilecehkan, Tuhan Yesus ada membela saya. Saya besar, saya digebukin orang, Tuhan Yesus ada di situ melindungi saya. Itu saya yang dibacok, Tuhan Yesus yang nahan saya. Bukan ilmu yang saya pelajari. Di situ saya nangis gitu. Sampai air umbel itu ingus kemana-mana. Saya nangis sampai saya tersungkur benar-benar. Dari awal ibadah sampai akhir ibadah, bahkan sampai selesai ibadah. Dari situlah. Setelah itu pekerja-pekerja gereja membuat saya sadar, menenangin saya. Dari situlah saya ambil keputusan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Dan di situ saya minta dibaptis. Hari itu juga saya minta dibaptis. Tapi tidak dilayani. Tidak dilayani. Tidak dilayani. Karena ketua pendoa syafat itu melihat background saya legioner. Mereka takut dengan roh-roh yang di belakang saya. Mereka terintimidasi semua. Oke. Dan akhirnya saya pulang. Saya udah ngotot minta dilayani, tidak dilayani. Tapi alasannya itu, Pak, dia bilang. Iya. Oke. Kamu nggak layak karena legioner ini. Kamu harus bertobat benar-benar baru bisa dibaptis. Oke. Akhirnya ibu rohani saya nih, yang ibunya teman saya, dia sudah pulang. Dia sudah pulang, sudah 1 kilo lah dari gereja. Tuhan suruh dia ke balik. Tuhan suruh balik. Dan saya itu ruang ibadah di lantai 2. Saya turun tangga, dia naik, ketemu. Wit, sudah dibaptis, sudah dilayani. Enggak. Di situ kesombongan saya muncul lagi kan. Enggak butuh. Loh, gimana sih? Mereka nggak berani, Bu. Baptis saya mereka nggak berani. Bukan tempatnya sini. Kesombongan saya seperti itu. Enggak. Dia pegang tangan saya, dia tarik saya. Dia temuin gembalanya. Gembalanya juga nggak mau baptis. Baptisan nggak asal-asalan gitu. Minta dibaptis langsung dibaptis. Cuman ibu rohani saya ngotot. Dan akhirnya dibaptis. Di situ juga. Walaupun pada akhirnya saya harus baptis ulang. Tapi disitulah awal pertobatan saya. Awal Tuhan Yesus benar-benar tangkap saya. Dan Tuhan Yesus mulai berkarya. Setelah saya dibaptis, saya temui tadi ketua pendoa syafat tadi. Bu, ibu ngelihat legiun di belakang saya. Saya tahu. Saya mau dilepaskan. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Kamu harus siapin diri dulu. Nah, kamu baca firman dulu. Baca Alkitab dulu 1 pasal. Selama seminggu nanti datang lagi. Dia suruh saya baca Alkitab 1 pasal setiap hari. Karena kerinduan saya untuk bisa dilepaskan, dipulihkan. Saya baca 3 pasal setiap hari.
saya baca. Pokoknya mulai dari Matius, saya baca. Seminggu saya datang, saya minta dilepaskan. Nggak, belum bisa, belum layak kamu. Sekarang 1 pasal, sekarang dinaikin 3 pasal. Padahal saya udah 3 pasal. Dia minta 3 pasal, saya kasih 5 pasal. Tiap hari saya baca. Seminggu kemudian saya datang lagi, minta dilepaskan. Dia masih belum berani. Enggak, belum layak kamu. Tambahin porsinya, 5 pasal. Tuhan Yesus, dia minta 5 pasal, aku kasih 10 pasal. Tiap hari saya baca 10 pasal. Dan setelah saya baca 10 pasal itu, sebelum saya minta dia melihkan lagi, Tuhan bawa saya ke Jakarta untuk Tuhan sendiri yang pulihkan, Tuhan sendiri yang lepaskan. Di situ pas ada acara nuansa seni dan supranatural, dan saya ketua panitianya. Jadi itu berkumpulnya para dukun-dukun se-Indonesia. Jadi saya bukan ketua dukunnya ya, tapi saya ketua panitia di acara perkumpulan dukun-dukun se-Indonesia itu. Tiap tahun sekali ada, Bang? Waktu itu nggak tiap tahun sih, tapi acara event. Ini conference ya, Bang? Iya. Ada Dan saya ketua conference panitianya. ya. Oke. Dan Tuhan buat saya tidak damai sejahtera di situ. Ada masalah-masalah, semuanya saya yang disalahkan. Ada masalah-masalah, semua saya yang disalahin. Dan sampai akhirnya saya kesal, saya melarikan diri. Lah, bukan saya yang salah, saya yang suruh tanggung jawab semua. Saya yang dimaki-maki orang. Akhirnya saya lari ke Jakarta. Daripada Jogja pusing, saya lari ke Jakarta. Tempat kakak saya. Dan begitu saya sampai di Jakarta, kakak saya langsung ngomong, puji Tuhan, akhirnya Tuhan bawa kamu ke sini. Karena ternyata Tuhan suruh kakak saya daftarin saya KPP, kursus pelayanan pribadi. Waktu itu selama 2 minggu kalau nggak salah, ya 2 minggu, yang biayanya lumayan. Dan dia tidak ngasih kabar saya, dia daftarin aja karena Tuhan suruh. Dan waktu itu saya belum punya telepon seluler tahun 98 sudah ada, tapi sudah jarang banget dan saya nggak punya. Akhirnya saya ikut kursus pelayanan pribadi itu selama 2 minggu. Disitulah dasar-dasar kekristenan Tuhan tanamkan ke dalam kehidupan saya. Dan Tuhan pulihkan. Bukan cuman dilepaskan, tapi juga inner healing. Luka batin saya dipulihkan semuanya. Nah, selesai 2 minggu, tidak berhenti sampai di situ. Setelah hari terakhir, ada yang datang. Pak, saya ada undangan Pak, seminar Pak. Maurice dulu. Datang ya Pak ya. Seminar Maurice. Terus 3 hari seminar, di hari terakhir ada lagi. Pak, ada seminar Renat Bongke kalau saya. Renat Bongke. Bagus lupa ini Pak, datang Pak. Dari seminar ke seminar. 3 bulan sih dia. Dari satu seminar ke seminar yang lain. Dan sampai terakhir, waktu itu ada seminar siapa gitu di Jogja. Saya pengen datang. Waktu itu hari Sabtu pagi. Saya habis doa. Tuhan, seminar Jakarta udah saya nggak dapat undangan lagi. Tuhan, saya doa pagi, doa nyembah. Tuhan, Jogja ada seminar Tuhan. Saya pengen datang tapi nggak mungkin. Karena saya di Jakarta Pak. Otak saya nggak kepikiran naik pesawat. Karena saya nggak pernah naik pesawat. Kita selalu naik kereta, naik bus. Sedang naik kereta, naik bus kan sekian jam. Jogja Jakarta waktu itu paling cepat 10 jam. Nggak mungkin. Ya udah, saya cuma kena mulai jadi Tuhan, aku pengen sebenarnya sih bagus itu. Nah, jam 10 saya membantu kakak saya cuci piring, suaminya datang. Dul, Jogja ada seminar tuh. Iya Mas, bagus itu Mas. Saya lupa itu seminarnya siapa. Terus kamu mau datang nggak? Pengen Mas, tapi nggak mungkin. Nih tiket pesawat, pulang sana.
Tuhan, tiket. Dan akhirnya saya diantar. Jam 1 saya diantar ke bandara, pesawat jam 3, nyampe jam 5, jam 4:15, itu seminar jam 6. Saya kasih yang terbaik buat Tuhan. Bongkar lemari lama saya, sepatu yang lama saya semir, mengkilat, celana saya pakai jas. Karena saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Karena saya bisa ada di seminar itu karena Tuhan. Dan luar biasanya lagi, begitu saya naik sepeda kumbang, sepeda ontel yang buluk lagi. Tapi saya penuh sukacita. Saya naik sepeda sambil puji Tuhan, haleluya. Seneng banget karena Tuhan. Saya parkir sepeda, saya jalan duduk. Itu panitia semua nyalamin saya. Karena mereka ngira saya timnya pembicara di sini. Semua nyalamin saya dipersilakan duduk depan. Dan cuman luar biasanya, setelah saya seminar, di tengah seminar, Tuhan ngomong di hati saya, Yos, tutup Alkitab, keluar. Tuhan, ini seminar yang tak idam-idamin. Kenapa? Ini bagus loh. Saya cuma ngeliat wajah Tuhan senyum. Oh iya Tuhan, aku tahu. Saya keluar. Alkitab saya tutup, saya keluar. Saya masukin ke tas, saya ngambil sepeda. Tuhan, kemana Tuhan? Aku jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja ikut seminar. Tengah seminar suruh pulang. Suruh keluar apa? Ke Parangtritis. What? Saya naik sepeda nih, Parangtritis 30 kilo dari kota Jogja. Alah, jauhnya. Siap Tuhan. Buat engkau apa sih yang enggak? Langsung saya naik sepeda ke Parangtritis. Setelah sampai di Parangtritis, Tuhan apa nih Tuhan? Itu pakai jas. Pakai jas. Pakai jas, pakai sepatu kulit, keren lah. Naik sepeda dari Jogja ke Parangtritis. Sampai di Parangtritis, Tuhan, ngapain lagi? Aku udah sampai Parangtritis nih. Ya mau apa-apa, tetap capek. Itu ternyata Tuhan belum selesai ngerjain saya. Jalan ke Parangkusumo. Bukan ke Parangkusumo, ke Gua Langse. Padahal ini Parangtritis, Gua Langse itu di atas. Saya harus jalan dulu sekitar 5 kilo naik bukit. Dengan sepatu. Itu udah malam dong ya berarti? Iya. Kan tadi acaranya sore. Iya. Sudah malam. Saya pakai sepatu, bukan pantofel ya, sepatu kulit yang ada haknya itu. Iya. Sepatu buat gereja, sepatu bagus. Saya harus jalan naik bukit ke gua. Jadi kalau naik bukit dulu, setelah naik bukit baru turun ke pinggir tebing. Guanya ada di situ. Di situ tempat penyembahan berhala. Karena dulu saya kemana-mana saya selalu bawa minyak urapan. Setelah Tuhan tangkap saya, Tuhan benahi saya, Tuhan lepaskan saya, Tuhan kasih pengertian tentang semua tentang kebenaran firman dan kuasa-kuasanya. Termasuk kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus. Di situ Tuhan suruh saya doa di Gua Langse. Tuhan suruh saya doa di Gua Langse. Setelah doa di situ ada 1 jam lebih, Tuhan suruh saya urapin satu tempat di Gua Langse. Ya, saya urapin. Terus kemana Tuhan? Turun ke laut. Puji Tuhan, haleluya. Kalian tahu gelombang selatan seperti apa? Tuhan suruh saya dari tebing turun ke bibir laut. Siap Tuhan, kau yang suruh, aku percaya. Ini pakai sepatu pantofel nih, kita turun tebing. Dari batu ke batu, ke bibir pantai. Terus, jalan sambil pujian ke Parangtritis. Ya, saya jalan sambil pujian, Yesus ajaibnya, pujian. Ada gelombang besar, dubus. Tidak ada rasa takut karena Tuhan beserta saya. Dalam nama Yesus hancur, debur hancur.
sampai Parangtritis tidak ada satu gelombang pun yang basahin sepatu saya. Itu Tuhan luar biasa. Dan setelah saya sampai di Parangtritis, Tuhan, terus gimana lagi nih? Parangkusumo. Doa Parangkusumo, urapin, selesai waktu itu sudah jam 1 pagi. Tuhan, terus gimana Tuhan? Pulanglah, istirahat. Haleluya Tuhan. Aku loh, Engkau cuma ngomong pulanglah istirahat. Aku belum istirahat Tuhan. Masih, ini Jogja tuh masih jauh. 30 kilo. Tapi, oke Tuhan, siap. Begitu saya naik sepeda, duduk nggak terasa, tak tahu saya sudah sampai Jogja. Sampai di rumah, kan saya di rumah sendiri itu. Itu belum subuh, Pak. Jadi naik sepeda itu merasa cepat banget dan nggak ada rasa lelah. Oke. Saya sampai di rumah mau istirahat kok. Mandi dulu, habis mandi, ya udah. Habis itu saya doa, pujian, penyembahan, bersih-bersih, baru istirahat. Pagi saya main ke Ibu Rohani yang saya nganu toh. Di situ dia Yos, kamu kemarin kemana? Emang kenapa Bu? Saya cari-cari, kamu kemarin katanya mau datang, kok nggak datang? Loh, saya datang Bu, saya duduk paling depan. Kok nggak lihat ya? Saya tuh datang Bu, yang di depan itu memang ada pekerja-pekerja dan timnya dari mereka. Dan ada satu sosok yang dia bersinar, nggak tahu siapa. Tahu di tengah seminar dia keluar. Haleluya. Dan itu saya. Satu-satunya yang keluar pada saat seminar siapa? Ya. Saya. Yang lihat tuh Ibu Rohaninya Bang Heru. Iya. Tapi dia bisa melihat, dia tidak ngelihat sosok saya. Tapi dia ngelihat satu sosok yang bersinar. Oke. Nah dari situlah saya ajak Ibu Rohani saya untuk membentuk satu tim doa dan pujian. Kemudian kita melayani di mana Tuhan melayani. Tuhan suruh ke gereja A, kita melayani di gereja A. Tuhan suruh kita ke rumah sakit, kita ke rumah sakit. Tuhan suruh kita ke tahanan, kita ke tahanan. Kita berdoa, Tuhan suruh kita kumpulin orang gila di shelter kita kumpulin orang gila. Dan Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk datang. Dan bahkan yang saya sangat pusing adalah Tuhan kirim pendeta-pendeta untuk lahir baru. Saya harus melayani mereka. Haleluya. Karena banyak pendeta-pendeta yang mereka tidak ngerti tentang lahir baru. Karena banyak mereka adalah lulusan-lulusan sekolah teologi dengan orientasi mereka akan bekerja di gereja dan cari duit. Itu. Dan sampai suatu ketika itu Tuhan cabut saya untuk melayani lebih lagi, meninggalkan tim dan melayani lebih lagi, dan ternyata melayani di Trans 7 sampai sekarang. Oke. Jadi itu perjalanan kesetiaan Tuhan ngejar Bang Heru ya. Iya. Dari masa ke masa ternyata ada Tuhan di situ ya. Iya. Itu. Pas di flashback digebukin ada, sempet lagi ilmu apa yang keluar dari tubuh kayak Dr. Strange. Itu namanya apa tadi? Ngerogoh Sukmo. Ngerogoh Sukmo. Itu semua sempat ngalamin lihat Tuhan juga. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan saya jujur, setelah saya pertobatan, saya hidup benar. Saya sempat berpikir, Tuhan, kenapa hidup saya dulu gelap, kelam gitu? Kenapa kau nggak tangkap aku, nggak bawa aku dari dulu Tuhan? Saya cuma diketawain. Yos, engkau ada di sana adalah masa aku membentukmu, dan suatu saat engkau akan melayani di sana. Dan ada cerita ini. Iya. Dan walaupun sekarang saya tampaknya orang-orang lihat saya masih berkumpul dengan mereka-mereka yang hidup di jalan. Iya, iya. Saya masih berkumpul dengan mereka, saya masih minum bersama dengan mereka. Ya. Tapi di situ ada Yesus di situ bersama saya. Punya tujuannya beda ya. Dan saya melayani mereka.
Wow, banyak banget cerita-cerita luar biasa nih dari Bang Heru. Tadi juga saya kagum tuh bagaimana Tuhan bawa Bang Heru ke gereja tersebut, ketemu Tuhan waktu nyanyi, Bang Heru ngalamin Tuhan. Bahkan gerejanya nolak Bang Heru buat baptis. Tapi Tuhan tetap bisa memperkenalkan dirinya dengan jelas meskipun tempatnya nolak Bang Heru ya. Itulah. Itu luar biasa sih. Karena jujur ya, banyak gereja-gereja yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, oke. Banyak gereja-gereja yang meninggikan bendera organisasinya. Tapi yang kayak gitu pun Tuhan tuh bisa pakai ya Bang? Iya, betul. Emang Tuhan tuh luar biasa. Tuhan itu luar ya? biasa. Tuhan itu unik. Tuhan itu wow banget dah. Iya, iya. Wow. Gitu. Well, kita nih udah ngobrol 1 jam Bang. Panjang. Emang 1 jam? Iya. Perasaan berbentar. Iya ya. Sebenarnya makanya teman-teman kalau dengerin cerita Bang Heru ini emang petualang ya. Ceritanya nggak bakal habis Bang. Kalau petualang. Tapi kita udah 1 jam dan teman-teman juga mungkin bisa nonton cerita Bang Heru di tempat-tempat lain banyak ya Bang. Ya banyak, saya juga. Very cerita di inspiring. tempat lain. Ya ini cerita kalau dulu Tuhan ajak Petrus dari penjala manusia jadi penjala ikan. Salah. Penjala ikan jadi penjala manusia. Kebalik saya. Sekarang Tuhan ajak Bang Heru dari petualang jalanan cari kuasa gelap jadi petualang buat beritain. Iya, beritain tentang firman Tuhan. Tuhan. Wow, keren banget. Jadi bukan cuma hanya untuk memberitakan kebenaran firman, tapi Tuhan juga pakai saya untuk memulihkan mereka yang terluka, untuk membangkitkan mereka yang jatuh, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengusir setan-setan dan membangkitkan orang mati. Ya, Karena itu perintah. ya, terlebih orang bisa kenal Yesus ya. Amin. Ya, Bang, terakhir, saya penasaran. Nanti waktu kita tatap muka sama Yesus, kita berandai-andai nih Bang. Ya. Yang Bang Heru akan lakukan pertama kali apa tuh waktu lihat Yesus depan muka face to face? Yang akan saya katakan adalah Tuhan Yesus, ini aku. Siap perintah. Itu aja. Ya. Karena dimanapun hidup saya adalah milik Dia. Dan pada saat saya bertemu beliau, itu adalah saya siap untuk terima perintah. Karena beliau adalah komandan saya. Dan saya adalah tentara Allah. Ya. Terlebih lagi, saya adalah tentara pasukan khusus Allah. Keren. Oke, Bang Heru, terima kasih banyak udah berbagi cerita. Saya sangat diberkatin, teman-teman juga pasti diberkatin. Thank you banget waktunya. Itu semua karena Tuhan Yesus. Semoga kalian bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, bisa mengenal anugerah dan kasih karunia Yesus yang luar biasa atas hidup kita, dan mempersembahkan hidup kalian buat Tuhan Yesus. Amin. Bang Heru, si gundul. Thank you banget Bang. Thank you teman-teman yang udah nonton. I'll see you guys di next episode. Bye guys.